Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa mara safata ibadih bila ta'ifi takhsisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi ba'athahu Allahu ila kafatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ihsanin qaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramat, ibu-ibu jamaah majelis ilmu, jamaah kajian rutin Masjid Jami' Ar-Rahmah, kajian karimah, kajian muslimah Masjid Ar-Rahmah yang berbahagia. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini diiringi oleh titik-titik hujan yang manis dan unyuk-unyuk, ya. Kita semua kembali diberikan Allah kesempatan untuk dapat berkumpul di kajian rutin kita di Masjid Ar-Rahmah yang kita cintai dan kita banggakan karena Allah. Teman-teman yang berbahagia, kita berada pada pertengahan fikih, karena dulu kita pernah belajar fikih dari bab toharo, dari bab mandi, bab jinabah, bab tayamum, bab sholat, bab puasa. Itu semua namanya fikih ibadat. Setelah kita membahas tentang ibadat, seharusnya yang kedua nanti, tapi kita skip ini, nanti kita pelajari belakangan, namanya fikih muamalat, ya. Dan yang ketiga adalah fikih akhwal syakhsiyat, dan yang keempat adalah fikih jinayat. Jadi itulah urut-urutan pelajaran fikih secara umum, Bu. Yang pertama tadi namanya apa? Fikih ibadat. Yang kedua fikih muamalat. Yang ketiga namanya akhwal syakhsiyat, dan yang keempat jinayat. Ya, belakangnya itu agak mendesah gitu, Bu, ya. Muamalat. Ya, yang kedua, yang pertama ibadat. Yang ketiga namanya adalah akhwal syakhsiyat. Yang keempat namanya jinayat. Nah, ibadat itu yang menjelaskan fikih hubungan manusia kepada Tuhannya. Ya, makanya semua bentuk ritualitas ada di titik ini. Semua bentuk ritualnya, ritual apapun, ya, ritual apapun, ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah, itu ada di fikih ini. Ibu gimana sholat, gimana puasa, gimana zakat, gimana haji, itu semua kan sudah kita pelajari. Ya, itu semua sudah kita pelajari, walaupun mungkin ada beberapa yang terskip, ya, seperti kayak fikih puasa itu Ustaz memang kemarin hanya spill menjelang bulan puasa, tapi nanti kita pelajari karena dia momentum, Bu, ya. Kalau fikih puasa dijelaskan dalam kondisi nggak puasa itu kayak gimana, nanti kita pelajari insyaallah lebih detail menjelang bulan Ramadan. Tuh, kemudian semua yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Ibu, gimana tata cara sholatnya, udah benar apa belum? Ya, karena niat berbuat baik belum tentu jadi baik kalau ibu tidak tahu bagaimana cara berbuat baik. Paham, Bu? Sholat duhur berapa rakaat? 4. Ada orang karimah sholat duhur 6 rakaat. Mbak, ngapain 6 rakaat? Ya Pak Ustadz, saya lagi banyak dosa. Apa urusannya? Saya lagi mengikuti program akselerasi percepatan taubat. Niatnya baik apa jelek? Niatnya baik. Caranya benar apa salah?
Diterima Allah apa tidak? Tidak, karena syarat diterimanya ibadah itu ada dua, ikhlas dan ittiba. Ikhlas di hati, ittiba itu mengikuti aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ketemu dengan sepupu, cipika cipiki, berpelukan, gimana kabar Dek? Sehat Mas? Niatnya apa? Merajut silaturahim. Niatnya merajut silaturahim. Pertanyaannya, sepupu mahram tidak? Bukan. Ya, Ustadz punya bapak, Saskia Gotik punya bapak. Ini ceritanya doang. Nah, Ustadz, bapak kami berdua saudara kandung. Ustadz dengan Saskia namanya apa? Sepupu. Berarti Ustadz dengan Saskia ini mahram tidak? Tidak. Berarti Ustadz boleh menikah dengan Saskia? Enggak boleh. Udah punya suami kok sebenarnya. Masa Ustadz disuruh poliandri ya? Jadi teman-teman, namanya juga ngayal ya, nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Ya jadi begitu Bu ya. Ibu yang berbahagia itu makanya ibadat, dan itu alhamdulillah Bu udah kita tuntaskan. Walaupun saya kasih note tadi ya, ada beberapa poin yang saya skip karena keadaan. Saya kalau ngajar fikih di pesantren itu berdasarkan kitab Bu. Pokoknya ngurut aja. Kalau ngajar fikih di emak-emak nggak bisa. Karena kalau berdasarkan kitab ada beberapa poin yang memang dalam realita itu kayak kurang dibutuhkan, seperti bab perbudakan. Itu tidak mungkin saya ajarkan di pengajian emak-emak. Kenapa ya? Pasti ibu akan bilang, apa? Tema macam apa? Kan budak sudah nggak ada. Walaupun ada sisa dikit di Sumatera, itu pun dilindungi pemerintah ya, budak bercula satu. Oh kalau badak buat ngelapin muka Bu, biar bersih. Bedak itu yang biasanya kita makan kayak nangka itu. Cepedak itu kompor gas yang nggak diperhatiin itu. Meledak. Baik ibu-ibu yang berbahagia, jelas Bu ya. Jadi gitu Bu, masuk Ustaz tadi Bu ya. Tadi berkaitan dengan yang Ustaz jelaskan, ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Tadi berkaitan dengan masalah apa tadi, ibadat. Nah, ibadat sudah tuntas, alhamdulillah. Jadi kita lagi ganti tema besar ini, Bu. Ya. Nah, yang kedua nanti ada namanya muamalat. Ini nanti kita pelajari nanti insyaallah. Saya putar nomor 3 nanti. Muamalat itu apa? Hubungan manusia kepada manusia. Nah, contohnya seperti fikih jual beli, fikih riba, ya. Hati-hati Bu. Ibu ibadatnya kayak Nabi, sholatnya kayak Nabi, puasanya kayak Nabi, tapi mulutnya masih doyan makan riba. Berarti yang dilanggar itu fikih yang kedua, namanya muamalat. Sampai ada bank dikasih nama bank muamalat, itu bukan kita niru dia yang niru kita. Namanya satu bab dalam fikih yang artinya adalah fikih yang membahas tentang pergumulan di antara manusia dengan manusia lainnya. Contoh Bu ya, gimana berjual beli, gimana melakukan akad mudharabah, murabahah, lengkap Bu Islam itu. Itu susah ya kalau dikarang sama orang yang agamanya dibuat-buat gitu. Satu-satunya problem kita dengan orang kafir kan cuma itu. Mereka nuduh Muhammad itu buat-buat agama. Muhammad itu ngarang-ngarang sendiri. Saya bantah dari banyak sisi. Salah satunya yang saya bantah adalah bagaimana mungkin Anda menuduh Nabi Muhammad sebagai Nabi yang membuat syariatnya sendiri, sedangkan syariatnya itu begitu sempurna. Sampai hari ini ada bank syariah. Semua agama di dunia, tidak ada bank versi Kristen, bank versi Hindu, bank versi Buddha. Ya, nggak ada. Tapi bank syariah di dunia, bahkan ibu tahu bank syariah terbesar di dunia itu di mana? Di Hong Kong.
Ibu bayangin coba, bukan di negara muslim. Jadi konsep syariatnya dipraktekkan di sana. Nah, ala kulli hal, ibu yang berbahagia, itu muamalat, dan itu godaannya tinggi bu. Maaf bu ya, suaminya kerja di kantor. Ini maaf, bukan menghina. Memang Allah tuh ngasih kemampuan beda-beda. Orang kerja di kantor tuh biasanya nggak pinter bisnis. Karena orang kerja di kantor tuh orang yang pinter. Orang bisnis tuh makin pinter, makin gak jalan. Kebanyakan mikir. Sukses gak ya? Gimana ya? Padahal bisnis itu butuh keberanian, bukan butuh kepintaran. Makanya ibu lihat sultan-sultan itu, yang punya kapal-kapal itu, bu, rata-rata orang-orang yang gak terlalu pinter akademiknya. Karena mereka cuma nekat aja, modal nekat aja, hajar. Akhirnya untung besar, biasanya begitu. Nah, biasanya suami ibu kerjanya di Total, di Chevron. Saya sebut nama karena udah nggak ada ya perusahaannya. Padahal sebenarnya Total itu ya PHM, Chevron itu ya PHKT. Sebenarnya begitu juga kurang lebih. Itu mereka ini kan biasa terima gaji gede, tapi mereka nggak tahu kerasnya dunia. Selesai pensiun, maaf ya ini kalau ada kejadian yang sama jangan tersinggung. Selesai pensiun, dapat uang pensiunan, lumayan gede bu, hampir 1 M. Dalam kondisi tidak punya gaji sebanyak yang dulu. Anggaplah dulu gaji 40 juta, sekarang udah paling pensiunan 5 juta. Jauh. Apa yang terjadi ibu yang dirahmati Allah? Datang orang, ting. Pak Haji, ada apa? Udah pensiun? Iya. Uangnya taruh mana pensiun? Di bank. Rugi Pak Haji, keuntungan dikit, udah investasikan ke saya aja. 10% pasti tiap bulan. Dia mikir kan, 10% sih banyak, tapi ya nggak percayalah. Nanti kalau duit gue hilang gimana? Udah gini aja Pak Haji, dicobain dikit aja. Nih, ntar aku pikir dulu. Nah, sudah nih, pulang. Disitulah biasanya ada marketing rentenir yang ada di rumah. Siapa? Istrinya sendiri. Mas, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kamu kan udah nggak punya gaji banyak lagi. Kita stres nanti mas, udah mas cobain aja. Ya 10 juta lah, lumayan kan dapat 1 juta. Kalaupun kita ditipu 10 juta, ya nggak miskin-miskin amat, santai aja. Udah, ya juga ya. Udah, ya udah mas 10 juta. Ah, dapat 1 juta. Ih, beneran loh mas. Kalau 30 juta kan 3 juta mas. Udah mulai, ya udah tambahin lagi lah 30 juta. Terus 100 juta dapat 10 juta. Terus 500 juta dapat 50 juta, lebih gede dari gajimu dulu waktu di PHM mas. Iya juga ya. Akhirnya 1 M bu, investasi 100 juta tiap bulan, kaya raya, hidup bahagia. Udah gitu dibumbuin lagi, alhamdulillah semenjak kita pensiun hidup kita makin berkah. Berkah gundulmu itu riba. Itu namanya istidraj. Udah, uangnya udah dimasukin semua. Selesai tak? Belum bu, maaf bu ya. Setan nggak berhenti sampai di situ. Mas, rumah kita ini kalau dijual 1 M laku deh mas. Maksudmu apa deh? Jual aja Gi. Nanti kita investasikan. Dan kita tinggal di mana? Ngontrak dulu mas. Kalau kita 2 M, berarti per bulan dapat 200 juta mas. 4 bulan aja udah kebeli rumah di Grand City mas. Iya juga ya. Marketingnya ini hebat. Ya ini orang yang disitulah masya Allah bu, rumahnya dijual betulan bu. Ini kejadian nyata loh bu, yang saya sampaikan cerita beneran. Makanya tadi saya bilang minta maaf ya kalau ada yang sama. Ibu-ibu apa yang terjadi? Dijual 2 M, 200 juta jadi. Selesai, udah gak punya rumah nih, selesai. Apa yang terjadi mas? Sebagai seorang muslim, kita wajib saling membantu, betul? Saudara kita ini banyak yang uangnya berkelimpahan mas. Gimana kalau kita kumpulin dananya, kita investkan nanti bagi hasil. Jadi kalau misalnya 100 juta dapat 10 juta, dia 5 juta, kita 5 juta. Terkumpul dana 1 M. Kenapa orang mau ngumpulin duit? Karena pakai namanya dia. Dia kan orangnya bersih. Bukan pakai namanya rentenir tadi, bukan. Sudah, sini mas. 1 M, 3 M diinvestkan untuk dia 2,5 M dapat. 250 juta dapat. 250 juta tiap bulan.
Itu kalau dibuat beli minuman Visoy, tenggelam memang nih, wah. Ya Allah ya Karim. Bu, udah Bu ya, dapat duit tiap bulan cair 300 juta. Besoknya si pemilik modal, si pemilik kerja, si rentenir, anu bang 200 juta dulu ya, nanti 100 nanti dulu. Bulan depan mulai mengecil, mulai menghilang. Orangnya kabur, dia nggak terima, lapor polisi, ditangkap. Ya udah, pidana doang, perdatanya nggak ada, orang duitnya nggak ada, di penjara. Selesai Bu. Undang-undang kita itu maling, pencuri, penipu, kalau udah dimasukkan penjara pidana, selesai, hartanya nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi ya udah, memang yang nipu masuk penjara, tapi kehilangan 1 M uang pensiun, kehilangan rumah 1 M, dan wajib menanggung hutang 1 M. Makanya kata Allah, orang yang makan riba itu seperti orang alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang kalau bahasa Ustaz, dirasuki setan minal mas, seperti orang gila. Itu yang membuat aku tidak mau dipanggil istriku mas. Karena mas itu artinya orang gila. Mas, apa kabar? Gila, apa kabar? Gitu. Jangan sampai bocor ke suami ibu ya, ini rahasia nih ya. Mas itu bahasa Arab artinya junun, gila. Jadi ibu-ibu, makanya saya nggak mau dipanggil mas, saya panggil AA. AA teh mau kemana? AA teh mau Jadi masya Allah. Nah Bu, itu tadi muamalatnya yang bobrok Bu ya, muamalat. Nah, yang ketiga saya skip dulu ya, jinayat. Jinayat itu hubungan manusia kepada negara Bu. Hubungan manusia kepada negara. Ya, itu jinayat seperti nanti hukum undang-undang ketatanegaraan, hukum pidana, yang mencuri potong tangan, yang berzina rajam dilempar batu sampai mati. Orang selalu bilang ini menjijikkan, hukum yang mengerikan, hukum yang sadis, hukum yang bengis. Bayangkan kalau hukum Islam dipraktekkan. Kau selingkuh, berzina, tutup tanah setengah badan, lemparin pakai batu sampai mati. Tidak ada perselingkuhan. Sekarang hukumannya apa? Penjara 3 bulan. Pasal perzinahan. Itu pun kalau kata kebasah. Kalau nggak kata kebasah, nggak bisa. Itu pun kalau dia menggugat. Kalau nggak dia menggugat, nggak bisa juga dituduh zina. Hukum kita begitu. Makanya lokalisasi tumbuh dengan subur. Coba kalau praktek hukum rajam diterapkan di balik papan. Gak mungkin ada perempuan yang sampai marah nyumpahin suaminya, kok gak punya keturunan, kok mati selama-lamanya. Padahal istrinya cantik sekali. Iya, istrinya tuh cantik sekali. Bisa-bisanya. Loh, itulah kata orang bijak. Senikmat apapun teh di rumah, kopi tetangga lebih nikmat. Ya. Itulah kejadian. Hanya ibu-ibu yang berbahagia. Yang Ustaz selalu bilang, jadilah pelacur di rumah kalian sendiri. Paham Bu? Ibu kalau pengen suaminya setia, jadilah pelacur di rumah ibu sendiri. Gimana pelacur di rumah Pak Ustaz? Ibu belajar dari pelacur. 1. Serius ini. 1, pelacur tidak pernah tampil jelek di depan pelanggan. Gak pernah. Dan perfect. Ibu jadi pelacur depan suami ibu sendiri. Dan ini kayak gini bersih-bersih karena pengajian. Iya, coba kalau di rumah pakai daster butut keteknya robek. Ya Allah ya Karim. Ibu, poin 1. Dandan. Pelakor itu mukanya biasa, tapi kelihatan cantik di depan laki karena dandan. Iya, karena dandan. Nasi goreng yang di hotel itu belum tentu lebih nikmat dari nasi goreng kaki 5. Cuman bedanya di hotel itu ada udangnya diberdirikan, ya kan? Ada tomatnya dihias kayak kembang,
Itu aja. Pelakor kan menangnya di situ. Tebel apa nih? Bedaknya 4 cm. Jadi muka siang leher malam ya. Itu alisnya 4 cm gini. Panas-panas keringetan gelewer kayak setan itu. Itulah Bu, ya. Satu. Yang kedua, jadi pelacur di depan suami, maksudnya apa? Ngomongnya yang sahdu. Saya belum pernah ketemu pelacur kasar ya. Pelacur ngomongnya, abang, apa kabar abang? Ibu bisa nggak kayak gitu Bu? Nah, ibu pulang, apa? Ngapain kamu pulang? Mbak duit enggak? Ibu mohon maaf Bu ya. Saya pernah diundang di kafe. Ada mbak-mbak cantik masih muda. Selamat datang Bapak. Mau minum susu atau kopi? Kopi Mbak. Kopinya manis atau pahit? Manis Mbak. Manisnya gula putih atau gula merah? Mbak, sebentar Mbak, sini. Kamu digaji berapa? Ngomongin sampai begitu. 2 juta Pak. Saya jadi mikir, ya Allah, 2 juta itu kan di bawah UMK. Ngomongnya bisa selembut itu. Sedangkan wanita-wanita durjana ini dikasih suaminya uang full gaji. Pernah nggak ibu kayak begitu? Praktekin. Selamat datang ayah. Susu atau kopi? Susu deh. Susunya manis atau pahit? Manis deh. Dek. Aku kok jijik lihat kamu ya. Ya Allah ya kan. Itu Bu ya, kedua Bu ya. Dan yang ketiga, anti menolak berhubungan suami istri. Mohon maaf Bu, pelacur kan nggak pernah nolak. Walaupun sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali dijabanin. Nah istri itu harusnya begitu. Ibu kenapa sih Bu? Nggak bisa aku katanya. Ibu mohon maaf ya. Ketika suami berhubungan, ibu patut bahagia. 1, berarti dia sehat. Karena kalau sakit nggak mungkin berhubungan. Ibu harus berbagi. Yang kedua, berarti dia masih punya rasa dengan ibu. Karena laki-laki itu nggak mungkin berhubungan dengan perempuan yang dia tidak punya rasa. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, berarti dia aman. Ibu ngerti? Mohon maaf Bu ya. Makanan yang enak misalnya apa ya? JJ stick ya. Ini ada stick JJ stick gitu. Ibu nggak pernah makan enak sih, jadi nggak ngerti. JJ stick, kepiting dan dito, bandeng tanpa duri torani. Ada 3. Tapi Ustadz dari rumah tadi udah dikasih makan istri singkong goreng itu 1 piring, saya makan sendirian. Oke ya? Jadi makan singkong goreng 1 piring sendirian. Pertanyaan, JJ stick yang mahal dan dito yang mahal, bandeng torani yang mahal, Ustadz makan nggak? Karena udah kenyang. Itu. Nah, secantik apapun perempuan di luar sana, mau sampai kayak Saskia Gotik sekalipun, mau sampai kayak Ting Ting sekalipun, mau sampai kayak Dewi Persik sekalipun, kalau sudah ibu kuras di rumah, habisin Bu, sampai tetes darah penghabisan. Digoda, abang apa kabar? Aku udah nggak kuat lagi. Begitu. Gimana Bu? Ini hasil penelitian saya loh, lama ini. Ternyata kalau mau suaminya nggak digoda, caranya jadilah apa tadi Bu? Pelacur di rumah masing-masing. Ibu mohon maaf ini, kelihatannya remeh. Ya faktanya Ibu mohon maaf ya kalau melihat kejadian kayak kemarin itu kan kita belajar. Kita nggak perlu nyalain orangnya, nggak penting. Sampai ada yang tanya, ini siapa sih? Di mana rumahnya? Nggak urus. Ngapain nyari aibnya orang? Yang kita ambil hikmahnya aja. Bahwa perempuan secantik itu pun masih bisa diselingkuhi. Saya punya jemaah Bu di BDI itu, Masya Allah, cantik, muda, serius Bu, nggak bercanda, cantik, muda, bisa bekerja, pendapatannya cukup wah, tetap aja diselingkuhi suaminya. Dia dekat banget sama saya, ya, tapi istri saya nggak curiga walaupun dia janda, karena dia temannya istri. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak tahu kalau istri saya khilaf ya mungkin bisa. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, udah cantik, pinter, kaya, diselingkuhi, coba ibu bayangin. Kurang apa dunia ini Bu ya? Jadi berangkat dari situlah
Ini jadi pelajaran. Maka ibu-ibu penuhi kebutuhan laki Anda. Ya, salah satunya tadi. Baik. Tadi ngomong jinayat kok tembus ke perselingkuhan. Oh, zina dirajam. Begitu kalau di Islam itu. Mencuri potong tangan. Oh, coba koruptor itu dipotong tangan. Selesai, Bu. Serius, minimal nggak usah koruptor lah. OTT tangkap tangan. Yang tangkap tangan, potong tangan. Kenapa? Karena kalau tangkap tangan itu udah pasti. Nggak bisa ngeles lagi yang tangkap tangan kok. Kalau itu dipraktekkan. Kalau saya jadi ketua KPK itu saya ingin mempraktekkan hukuman Allah. Plus mau saya miskinisasi. Koruptor itu di penjara mana takut. Penjara bagi dia itu tempat numpang yang enak, mewah. Dia tinggal bayar. Di penjara tempatnya enak. Malah bagi mereka mungkin tempat istirahat itu jatuhnya. Iya, Bu. Tapi koruptor itu paling takut dimiskinkan. Kalau siapapun yang korupsi, walaupun kau korupsi cuma 1 M, total asetmu ada 100 M, ambil semua buat negara. Itu takut mereka. Gimana? Udah cocok gak usah jadi ketua KPK? Baik, seperti itu ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya jinayat. Nah, yang keempat, ini yang mau kita pelajari tadi, itu ahwal saksiyat. Ahwal saksiyat. Apa sih ahwal saksiyat itu, Pak Ustaz? Ahwal itu artinya adalah keadaan. Saksiyat itu artinya adalah personality. Personality. Jadi maksudnya itu begini, Bu. Ibu yang dirahmati Allah. Ahwal itu artinya keadaan. Saksiyat itu personality. Maka fikih ini adalah fikih yang mengatur hubungan privasi manusia kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh, Bu ya. Maaf Ibu. Suami dengan istri. Makanya ada kajian parenting keluarga. Ada orang tua dengan anak, namanya kajian parenting orang tua. Dan yang sebagainya. Hubungan manusia dengan privasinya. Itu yang tadi malam juga kami menghadirkan Ustadz Hendri Yaisur Rahman dari Jakarta untuk mengisi parenting keluarga. Tadi malam, Bu, baru tuntas, makanya suara Ustadz sampai habis karena kurang tidur ya. Karena itu yang adakan kan majelis kami di MIQ, namanya Majelis Ibnul Karim Kualita di Baitul Aman Polresta Balikpapan. Ya, alhamdulillah. Tadi malam itu yang datang sampai 750 orang. Ustaz tahu dari mana? Terlihat dari jumlah minyak yang habis. Karena pulang kan kami kasih minyak, Bu. Kasih minyak botolan begitu. Biar ibu-ibu senang lah, ada berkahnya pulang dari pengajian. Gak cuma dapat ilmu, dapat minyak goreng. Jadi saya tanya berapa habis minyaknya? 750 pitch. Berarti yang datang 750 orang. Alhamdulillah, Bu, ya. Ibu kalau mau datang 2 pekanan dia. Majelisnya 2 pekan sekali. Cuman ini karena menyesuaikan jadwal Ustadz Hendri jadi naik. Jadi nanti kalau ibu mau datang itu ini, maaf agak sedikit kacau ritmenya jadinya. Itu jatuhnya nanti di tanggal 9, Bu ya. Iya, tanggal 9. Bulan depan. Insya Allah, Bu. Ya, kalau mau datang nggak pakai diundang. Kalau ibu mau dapat undangannya, ibu follow aja di akunnya majelis.iq. Ya, atau follow akun Ustadz juga sama. Karena akun Ustadz terkoneksi dengan follow MIQ ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu 2 pekan sekali, Selasa malam Rabu. Kalau kajian umumnya sama saya, tapi nanti kalau dalam acara momen-momen kita panggilkan ustadz-ustadz dari luar kota, itu nanti biasanya sama ustadz-ustadz yang kita panggil tersebut. Karena kita juga punya IO dakwah namanya UDA Center. Nah, UDA Center itu yang menggerakkan ustadz-ustadz di Balikpapan. Dulu pernah Ustadz Ridho yang kita datangkan kemarin juga ya. Ustadz Ridho. Ustadz Hendri karena memang jadwalnya nggak pas. Andai kata pas Rabu,
Mungkin bisa gantiin jadwal saya yang sekarang ini, cuman karena beliau sekarang langsung pergi ke Sangatta ini. Sudah berangkat tadi jam 8. Harus banyak belajar, Bu. Ya, teman-teman yang berbahagia. Nanti di MIQ itu juga yang unik ada muhasabah. Muhasabah itu nanti semua lampunya dimatikan dan kita doa bareng-bareng atas apa yang kita rasakan. Ya, Masya Allah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini namanya akhwal saksiat. Nah, tentu muncul pertanyaan di hati ibu, ya, apa aja sih isinya akhwal saksiat itu? Isinya akhwal saksiat itu, ini secara global, Bu ya. Nanti kita akan pelajari satu-satu dan ini cukup panjang tentunya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan pakaian dan aurat. Ya, pakaian dan aurat. Dan akan kita jelaskan secara spesifik. Baik berbentuk pakaian laki-laki, pakaian perempuan, aurat laki-laki, aurat perempuan. Dan ini nanti berkembang kemana-mana, Bu, sampai penjelasan tentang kemahroman. Kemahroman itu juga penting, karena nggak ada gunanya ibu berjilbab kalau ibu nggak tahu bab mahrom. Sehingga artinya ibu pakai jilbab di depan saya, tapi ibu buka jilbab di depan orang yang ibu pikir mahrom padahal bukan. Kesalahan yang paling fatal itu ada 3, dan itu duri dalam selimut. Biasanya di rumah tangga 3 item ini yang sangat diremehkan, padahal bukan mahram. Yang pertama, sepupu. Sepupu itu dianggapnya kayak mahram, padahal bukan. Sepupu sekali ya. Orang mungkin bilangnya gini, tapi kan dia bisa jadi wali pernikahanku. Tapi iya, memang sepupu bisa jadi wali, tapi dia tetap bukan mahram. Wali hakim juga bisa jadi wali, dia juga bukan mahram. Ya, seperti itu. Jadi berangkat dari situ, seperti yang saya sampaikan tadi, sepupu patut diwaspadai. Ibu lihat suami ibu dekat dengan orang lain, ibu pasang kuda-kuda. Ya, tapi kalau dekat sama sepupu, ibu cuek, gak apa-apa lah orang sepupunya tak. Padahal banyak, Bu, perselingkuhan dengan sepupu itu banyak. Kemudian berikutnya, yang kedua, pembantu. Ya, kebanyakan ibu itu nganggap kayak pembantu itu kayak mahram. Sehingga maaf, Bu ya, ada perempuan dari luar buka jilbab di rumah ibu. Ih, sopan banget sih ibu ini. Buka jilbab depan suamiku. Tapi pembantunya nggak pakai jilbab, biasa aja. Di depan suami ibu juga. Suami ibu berdua-dua dengan perempuan, ibu marah. Tapi suami ibu berdua-dua dengan pembantu. Nggak apa-apa, Tat. Suamiku loh, segalanya tinggi. Nggak bakal tergoda dengan pembantu. Bu, dalamnya lautan ada yang tahu. Dalamnya sarung siapa yang tahu. Waspadalah. Waspadalah. Ya, kita nggak pernah tahu. Laki-laki itu makhluk yang paling fleksibel. Tidak ada tali kabel pun jadi. Ya. Jadi berangkat dari situ, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke laptopnya. Dari yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pakaian dan perhiasan. Untuk laki perempuan juga nanti dijelaskan. Ketika dandan juga dari sini, Bu. Nanti dandan fikih jamal, namanya fikih kecantikan. Ada di poin ini. Yaitu tadi tagline-nya ya, aurat dan berpakaian. Karena dia privacy kan? Hubungan privacy dia. Yang kedua, nanti ada bab pernikahan. Nah, di bab pernikahan ini banyak. Nanti dari model memilih calonnya, pernikahan-pernikahan yang batil. Saya pernah buat kajian temanya menikah tapi berzina. Yang datang banyak. Adalah sebenarnya judul temanya itu pernikahan-pernikahan yang batil. Jadi dia menikah, tapi pernikahannya itu dianggap zina sama Allah. Jadi contoh pernikahan yang semahram, seperti ibu menikah dengan laki yang ternyata dulu pernah nyusu di satu ibu yang sama. Itu pernikahannya zina. Pernikahan tanpa wali, nggak direstui bapaknya,
pakai wali hakim. Saya tanya, mana wali hakim? Itu imam masjid depan rumah. Itu hakim garis. Wali hakim itu pemerintahan bro, sembarangan aja. Nah kalau setiap orang bisa menjadi wali hakim ya kacau balau dunia dan seisinya. Ya, jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Itu tadi Bu ya, dalam pernikahan bagaimana khitbah, lamaran, ada aturannya Bu. Ibu pikir kalau lamaran itu baik-baik aja, mas kawin, loh ini penting dipelajari. Banyak orang salah, mas kawin itu dari pihak laki apa perempuan? Itu kan perempuan, itu salah, mas kawin, mas, ya, jadi mas kawin dari perempuan. Kalau uang mas kawin itu dari laki-laki. Banyak Bu mas kawin yang keliru. Ibu mau tahu? Nih Bu, saya pernah jadi penghulu 7 tahun. Saya bingung dengan budaya kita yang kalau menikah suka saya terima nikahnya Fatimah binti Maimun dengan mas kawin uang sebesar Rp22.222. Kenapa? Karena nikahnya tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Terus dikasihlah uangnya itu dalam bentuk pajangan. Saya tanya, mas, saya kan kolektor uang kuno, saya suka Bu, di rumah tuh banyak Bu. Ya, gara-gara dari SD sih, kebiasaan dari SD itu saya suka aja nyimpen uang kuno, perangko kuno itu punya saya di rumah itu. Nah, habis saya tanya, 22.000 oke, 200 oke, 22 itu dapat dari mana? Ada Pak, jualan di situ. Ini berapa harganya satu paket ini? Ini 1.200.000. Saya bilang 2 rupiah itu mahal. Kalau 20 rupiah masih percaya saya. 2 rupiah itu nggak sembarangan, bukan 2 rupiah itu. Saya bilang itu bisa dijual sama kolektor itu bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Saya datengin, di mana belinya? Di sana Pak Ustaz. Saya ajak orang KUA, kantor urusan agama, datang ke tempat langsung. Pura-pura sebagai pembeli. Mas, saya mau nikah, mau beli dong. Mas kawinnya 333 rupiah bisa? Bisa Pak. Berapa harga? Kalau 333 itu mungkin ya di harga 1.500.000 Pak. Ini beli 300 ya oke. 33 rupiah dapat dari mana Mas? Ini Pak banyak Pak. Apa ini? Oh kalau ini uang palsu Pak. Padahal syaratnya mas kawin itu ayakuna nafi'an, memiliki efek kebermanfaatan. Uang palsu itu tidak ada manfaatnya. Problem nggak itu? Problem. Mulai pada bingung dia. Aduh aku dulu gimana ya? Ya kalau saya pertama sih nggak nganjurkan mas kawin nggak usah main-mainan uang itu, nggak usah. Satu. Yang kedua, kalaupun pengen gitu beneran, lebihin. Mas kawinnya 22.000, nih 100.000. Sisanya ambil sebagai hadiah deh, boleh. Atau mau ditransfer juga bisa. Kalau transfer kan bisa Bu. 333 rupiah itu bisa. Itu maksud Ustaz. Ya, jadi berangkat dari situ banyak Bu. Kemudian berikutnya juga, iya, kurang satu. Yang ketiga berikutnya juga, yang ketiga itu adalah ipar. Adalah ya Bu, hati sama ipar. Iya, kelihatannya begitu. Padahal begini. Dibilang begini, ternyata begitu. Jadi gitu Bu, sama ipar ya, hati. Kemudian teman-teman yang berbahagia, kaitan dengan yang Ustaz jelaskan tadi, sama ipar Bu, itu ipar adalah maut itu bukan film, itu hadis. Nabi bersabda, iyakum wan nisa, takutlah kamu masuk ke sebuah ruangan yang ada perempuannya. Maksudnya jangan berdua-duaan. Seorang sahabat berkata, fa kaifa bil hamwi ya Nabi, bagaimana kalau saya berdua-duaan dengan ipar Nabi?
Kata Nabi, alhamdu maut. Ipar itu adalah maut. Ya, ipar itu adalah maut. Kecuali kalau saya tidak akan tergoda dengan ipar. Karena iparnya istri saya kembar. Mukanya sama. Apa yang juga selingkuh kalau mukanya sama, Bu? Kurang kerjaan. Jadi ibu-ibu, ibu paham gak sih? Ipar saya itu kembar, istrinya itu kembar. Kembarnya kembar plek, Bu, ya, bukan kembar yang serupa enggak. Yang apa beda rupa enggak? Plek. Suaranya sama, mukanya sama, cara ngomongnya sama, bedanya cuma satu ya. Istri saya itu lebih pintar cari suami, itu aja. Jadi teman-teman, ibu, makanya waktu umroh bareng itu gitu, Bu. Ya, saya kan pembimbing, jadi sama travel itu diberi fasilitas sekamar berdua, saya sama istri. Nah, cuman kan saya ngeliat adik ipar saya beda tempat kok, kasihan. Saya bilang udah suruh aja di sini nggak apa-apa. Ya satu kamar, tapi nanti kalau pas tidur saya kan ketepatan punya apa namanya jemaah yang alunya kosong, satu ruangan ini harusnya berempat, cuman diisi 3 gitu loh, Bu. Nanti saya tidurnya di situ. Tapi untuk kumpulnya di sini nggak apa-apa. Kasihan. Itu banyak yang nyeletukin, Ustaz hati-hati ya, salah kamar. Sembarangan aja. Baunya aja beda kok. Baik. Jadi teman-teman yang berbahagia, udah dibilangin baunya aja beda kok masih nggak ketukar. Dan kemudian yang ketiga, tagline-nya nanti adalah cerai, Bu. Yang disebut dengan talak. Oh, ini panjang. Makanya orang-orang yang meremehkan talak itu, ya Allah, serem, Bu. Serius. Saya pernah buat kajian temanya gini. Jangan-jangan pernikahanmu sudah tidak ada. Maksudnya apa? Banyak rumah tangga itu yang sudah cerai tanpa terasa. Bahkan sampai ada yang sudah pada level talak bain kubro. Allah, itu jangankan rujuk, nikah aja nggak bisa. Sudah betul-betul terkat forever. Ada yang begitu. Talak bain kubro, sampai ibu nikah lagi dengan laki lain, ibu berhubungan suami istri normal, ibu bercerai normal, baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Dan itu normal ya, bukan rekayasa. Kalau rekayasa, tidak sah. Kerennya, orang yang sudah selevel ini, baik kubro, itu masih tinggal serumah, masih berhubungan suami istri. Itu tadi menikah tapi berzina. Itu nanti ada di sini, Bu, bab cerai. Jadi banyak ucapan-ucapan yang mengandung cerai. Dan nanti bukan cuma cerai, efeknya juga sama. Ada nanti namanya iddah. Perempuan yang ngerti masa iddah. Suami mati, iddahnya 4 bulan 10 hari. Saya dipanggil, Ustadz berkenan ceramah di pernikahan saya. Ibu janda kan? Iya Pak Ustadz, suami sudah meninggal. Oh ya udah kalau gitu saya datang. Saya ceramah, bukan saya nikahkan, ini nikahkan dari KUA. Apa yang terjadi, Bu? Sambil bercanda makan rawon gitu. Saya bercanda, Ibu, aku kok pernah kesini ya? Lah iyalah, kan Ustadz yang nyolatin suamiku. Oh my. Pengalaman saya, Bu, saya itu kalau udah lama gampang lupa. Karena kan Ustadz banyak, sehari bisa datang 9 tempat, 8 tempat yang berbeda-beda. Nah, disitulah saya bilang, kok masih ingat, Bu ya? Emang suami Ibu udah meninggal lama? Udah, Tat. Ibu udah masa idah? Udah, Tat. Berapa masa idah? 40 hari. Hei, 4 bulan 10 hari. 40 hari. Diambil pucuk-pucuknya. Dasar janda kegatelan. Paham? Ya untungnya itu belum berhubungan. Buku nikahnya saya ambil dua-duanya. Udah, sini, saya sita dulu ya. Nanti masnya nikah lagi, saya yang nikahkan, aman. Pokoknya aman, tapi jangan berhubungan suami dulu. Bisa kalian berdua. Sampai berapa lama, Tat? Ini 40 hari. Sedangkan 4 bulan 10 hari itu 130 hari. Berarti 90 hari, 3 bulan lagi. Mai, kering punya aku Pak Ustadz. Paham? Untungnya belum berhubungan. Yang problem nanti kalau udah berhubungan. Aduh, stres lagi tuh. Ya. Baik. Yang terakhir nanti juga ada ilmu waris. Ada ilmu waris. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu
wa ta'ala namanya ilmu waris. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mempertegas kembali ya berkaitan dengan ilmu waris. Ini juga penting, Bu. Banyak orang yang tidak tahu. Bahkan bukan cuma tidak tahu, kalau tidak tahu itu masih keren. Tahu tapi ngelawan, Bu. Adakah? Ada. Ibu mau tahu? Tahu tapi melawan. Kenapa Pak Ustaz? Dia tahu kok. Dia paham kok. Tapi karena merasa ini tidak adil. Laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu bagian. Tidak. Pokoknya sebagai rata. Biar adil. Biar adil. Jambak gigimu baru tahu rasa. Gimana gigi dijambak itu, Bu ya? Lah kok biar adil? Terus hukum Allah ini nggak adil gitu. Istighfarnya emang orang ini, Masya Allah. Bagus gua bilang begitu ya. Allah yang maha adil, Allah yang maha tahu. Laki-laki dapat dua bagian dari perempuan, nurut. Masalah lakinya punya lapang hati, keren. Ustaz dapat 200 juta. Saudara perempuan dapat 100 juta. Terus Ustaz bilang gini, udahlah, Mbak kan tidak punya kerjaan, nganggur, sedangkan aku produktif, masih bisa cari uang, udah 50 jutanya aku kasihkan buat Mbak aja lah. Sehingga totalnya Ustaz 150, Mbak 150. Itu boleh. Ya, seperti itu. Ini Bu yang akan kita pelajari ke depan, Bu. Hari ini jadi kita baru belajar pengantarnya aja. Ya, jadi nanti ke depan yang kita pelajari ini. Dan ini selama kita ngaji fikih di Ar-Rahmah itu berarti baru dapat satu sesi loh, Bu. Sesi ibadat aja. Sudah sekian tahun. Nih, nanti akhwal sosiat ini yang kurang lebih 43 tahun lah kita tuntaskan ya. Insyaallah, yang penting istiqomah aja. Istiqomah, walaupun masjid kita Ar-Rahmah ya, tapi tetap istiqomah. Ya, tetap istiqomah. Istiqomah itu berat, ya, memang istiqomah itu berat karena yang mudah itu istirahat, ya. Jadi ibu tetap istiqomah. Ini sudah cukup jumlah ideal untuk kajian. Insyaallah dipertahankan kalau perlu. Kalau satu orang di sini ngajak satu orang, berarti kan ada dua kali 4 orang yang ada di tempat. Ibu mati, yang ibu ajak masih ngaji. Ibu tahu yang terjadi apa? Yang ngajak ibu tadi, dia datang like or dislike, paham atau tidak paham, dia akan mengcopy paste buat ibu di kuburan. Jadi jangan cuma ngaji doang, rugi. Ibu kalau ngaji doang, ibu lagi sakit nggak ngaji, nggak ada pahala. Tapi kalau ibu ngajak orang, ayo Mbak pengajian Mbak. Makanya saya tuh paling senang memualafkan orang, itu senang banget. Karena bagi saya itu kayak project amal soleh saya untuk masa depan. Tadi malam itu juga ada, Masya Allah, perempuan Nasrani, orang Batakkan, masih muda, masih fresh, masuk Islam, cantik. Makanya saya semangat. Jadi ibu, akhirnya kita Islamkan. Dan tadi malam itu ceritaan sama saya kan, gimana kamu, kabarmu seperti apa? Baik-baik Pak Ustaz. Saya pikir baik-baik itu aman. Orang tuamu jadi udah terima kamu? Enggak Pak Ustaz, saya diusir dari rumah. Bahkan kakak laki-laki saya bilang, kalau sampai ketemu kamu, akan saya bunuh kamu. Ya, jadi betul-betul orang Toraja. Ya, dia marah keluarganya. Jadi sekarang dia hidup ngekos sama temannya, kerja di BSP. Kasihan. Ini orang-orang yang beginian patut mendapatkan bantuan, perlindungan, diajarkan dan dinafkahi. Baik teman-teman yang dirahmati, masih dinafkahi kan ada uang zakat, jatahnya mu'allaf, Bu. Pikiranmu itu loh kemana-mana. Oke, belajar Bu ya. Kita cukup sekian. Tafadhol buat yang mau belajar. Jadi tema nanti untuk pekan depan itu langsung ke bab pertama tadi Bu ya. Pakaian dan aurat. Itu tema berikutnya. Sesuai tadi 4 tagline yang Ustaz sampaikan tadi dalam kajian akhwal sosial. Yang mau bertanya kami persilakan. Silakan ibu-ibu. Barangkali ada yang mau bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang pernikahan, Ustaz. Bagaimana dengan seorang penghulu menikahkan orang itu, pengantin itu, orang itu dalam keadaan hamil? Apakah itu sah itu, Ustaz? Saya mau bertanya ke mana tetangga saya, kemarin saya yang mendengar juga langsung penghulunya boleh hamil itu dalam saya mau tanya apa itu sah, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya, gak usah nangis begitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau yang menikahi wanita hamil itu adalah orang lain, maka pernikahannya dipastikan batil menurut seluruh ulama, ijma. Ada perempuan hamil, saya nikahi karena saya cinta sama dia, saya terima dia apa adanya, saya nikahi dia, gak apa-apa. Yang begini berarti hukum pernikahannya batil, tidak sah. Ulama sepakat. Tapi kalau B yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya, di sini ulama memang berbeda pendapat. Memang ada khilaf, gak bisa dipungkiri. Salah satu yang memperbolehkan itu sebenarnya malah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memperbolehkan laki-laki yang menghamili perempuan untuk menikahi wanita tersebut. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan tidak boleh. Landasannya karena walaupun itu biologis anak dia secara hukum fikih, anak zina tidak dinasabkan kepada bapak zinanya. Ini poin. Jadi memang ada khilaf di situ. Tapi keberadaan anak mau dinikahin sama bapak tadi atau tidak dinikahin itu tetap bukan nasab dari bapaknya. Itu sepakat kalau ini. Ya. Cuman kalau saya ditanya, ini sekarang ibu nanya ke saya jelasin fikihnya, saya jelasin kalau versi saya lebih setuju untuk tidak boleh dinikahkan. Ini versi saya. Kenapa? Demi menjadi keamanan. Karena di situ ada khilaf di antara ulama dan ini masalahnya masalah kemaluan, tidak main-main. Masalah perzinahan. Terus gimana solusinya? Biasanya kita nikahkan secara negara, tapi de facto mereka tidak melakukan hubungan sampai melahirkan. Setelah melahirkan baru kita lakukan akad nikah ulang. Jadi sampaikan ke orang yang ibu lihat tadi, keluarganya, Mbak, kalau dari saya sih anjurannya kalau bisa mereka tetap dipisahkan aja ya. Nanti kalau sudah selesai lahiran, baru nanti biar diangkatkan ulang oleh siapapun boleh, yang penting ada bapak walinya si perempuan tadi. Dan ingat ya, anak zinanya tetap bukan bernasab kepada bapaknya. Ya, apapun alasan, gak bisa jadi wali. Ya. Yang terserah ibu aja. Enggak, kalau akte itu kan administrasi, Bu. Saya tidak ikut-ikut kalau itu. Ibu atur lah itu, aku tidak ngurus. Yang saya bahas ini hukum agama. Hukum agamanya memang binnya kepada, bukan ibu sih, kepada kakeknya si perempuan tadi. Ya, jadi nasabnya kepada si jalur perempuan. Ya, karena memang anak zina tidak diakui sebagai anak kandung, walaupun secara biologis itu anaknya si laki-laki tersebut. Ya, seperti itu. Baik, sama-sama. Silakan, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Ustaz ingin bertanya di luar tema, kita terkait sholat. Saya itu kan sering lihat di IG bahwa apabila perempuan itu sholat, misalnya sholat nanti isya, itu katanya kita harus mengeluarkan suara gitu. Jahar namanya. Jahar. Terus saya juga pernah ini kan, dan juga ini bahwa kalau perempuan itu sholat, sebaiknya rambut itu jangan diikat. Mungkin saya mohon penjelasannya. Tapi Ustaz, assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi mengenai jahar, memang begitu anjurannya. Salat itu ada dua, ada jariyah, ada siriyah. Jariyah itu yang dikeraskan, Bu ya. Yang dikeraskan itu namanya salat jahriyah, ya. Seperti contohnya salat subuh, maghrib dan isya. Ada salat yang sirriyah, salat yang tidak dikeraskan, yang dipelankan, itu salat zuhur dan asar. Aturannya begitu. Kalau ditanya kenapa, ya memang maunya Allah begitu. Kalau dipaksakan lagi kenapa, ya saya jawab, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asya. Dijadikan malam sebagai selimut, tempat beristirahat. Maksudnya dunia digeser fokus kepada Allah, sedangkan siang itu dijadikan sebagai tempat penghidupan, mencari rezeki. Allah ngajarin kita untuk meletakkan prioritas. Siang prioritasnya dunia. Makanya sholatnya siriyah, pelan aja. Karena ini fokusnya nyari duit. Tapi malam itu tempat kita untuk melakukan sebuah munajat, prioritaskan akhirat. Makanya itu waktu yang tepat untuk kita melakukan jahriyah, mengeraskan bacaan. Ini memang momennya. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, pertanyaan Ibu mengenai tentang apa tadi? Ikat rambut. Itu larangannya laki-laki, Bu. Iya. Laki-laki dilarang untuk mengikat rambut ketika sedang sholat. Itu hadisnya mengatakan supaya seluruh anggota tubuhnya bisa bersujud semuanya kepada Allah. Ya, kalau diikat kan otomatis dia akan ke belakang. Nah, kalau perempuan itu beda, dan itu sepakat ulama, nggak ada perbedaan. Itu larangannya khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan ya rambutnya malah bagus diikat. Kenapa? Supaya tidak bercecar kemana-mana, agar auratnya tidak terbuka. Begitu, Bu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Baik. Ibu tahu definisi jariyah apa? Banyak orang tuh menyangka jariyah itu keras. Bukan keras. Mengeraskan suara. Beda dengan keras. Mengeraskan itu apa? Bi'ayyusmi nafsahu, minimal memperdengarkan telinganya sendiri. Maaf ya, contoh ya. Ini saya baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dengar enggak? Dengar. Itu namanya jariyah. Enggak mesti alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Enggak mesti begitu. Ya. Nah, siriyah itu memperdengarkan telinganya sendiri. Ibu dengar enggak? Enggak, saya dengar, Bu. Itu namanya siriyah. Ya. Yang enggak boleh itu gini, Allahu Akbar. Itu namanya mingkemiyah. Banyak orang yang dipikir siriyah itu begini tadi. Enggak, batal sholat itu. Saya batal. Karena rukun-rukun yang qauliyah seperti Al-Fatihah, seperti takbiratul ihram, seperti tasawuf akhir, itu wajib digerakkan bibirnya. Bi ayyusmi nafsahu, minimal memperdengarkan telinganya sendiri. Tapi jangan sampai kanan kirimu dengar. Ada orang sholat kayak gini. Ada nggak gitu? Ketika sujud gini, dengar. Ada nggak gitu? Salah itu. Itu udah jariyah itu namanya. Bukan siriyah, itu jariyah. Kan kedengaran tetangganya. Ganggu. Oke, ada yang lain? Baik, ada lagi Ibu pertanyaan. Oh iya, nggak apa-apa Bu.
saat dia pulang, dia akan menjauhi istrinya seperti biasa. Istrinya dalam keadaan tidak tahu kalau suaminya sudah pulang. Sampai istrinya hamil, barulah istrinya tahu kalau suaminya telah keluar dari anak. Baik. Baik. Orang yang menikah beda agama itu memang tidak sah dengan murtadnya salah satu pihak, ya maka pernikahannya menjadi batil alias tidak ada zong. Pernikahan jadi zong, sia-sia. Seperti orang berwudu kentut, ya udah wudunya jadi zong, jadi sia-sia. Nah, cuma kan problemnya si istri tidak tahu. Kalau tidak tahu itu biasanya tempe. Ya kan? Kalau bukan tahu biasanya apa? Tempe. Jadi teman-teman yang berbahagia karena dia nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak ada hukum kan. Melakukan hubungan seksnya normal seperti biasa suami istri. Itu sama aja dengan perempuan yang dicerai suaminya tapi dia nggak tahu. Dia mencerai itu nggak mesti di depan istri lah. Ya, nggak mesti. Dia berkata, aku ceraikan istriku sebanyak 3 kali. Ya sudah jatuh cerai. Nggak mesti ngomong depan istri langsung. Itu poin. Sehingga istri nggak tahu ya melakukan hubungan normal. Ya perempuannya ya nggak tahu, namanya nggak tahu nggak dosa. Nah, berkaitan dengan anak juga sama. Yang disebutkan anak zina itu maksudnya anak yang betul-betul real, tidak punya subhat pernikahan. Betul-betul real zina. Tapi kalau pernikahan yang batil, kan ada tuh orang menikah. Terbukti bahwa walinya ternyata bukan wali yang sesungguhnya. Misalnya menikah dengan wali orang tua angkat. Dan anak baru tahu belakangan. Apakah anaknya ini anak zina? Dinasihkan kepada ibunya? Enggak lah. Karena dia menikah. Yang dimaksudkan anak zina itu anak yang memang betul-betul hasil dari hubungan zina. Begitu. Jadi sehingga anaknya tetap nasabnya ke bapaknya. Baik. Yang lain? Lima, 4. Malah dibantu ngitung gitu loh. Masih betul. Cepet. Bang, 3, 2. Baik, ibu yang berbahagia, ya pesan Ustaz tetap semangat ngaji ya. Karena kalau ibu ngaji kayak begini, kebodohan ibu itu dimaafin sama Allah. Paham? Kan kita ngaji itu nggak mungkin sempurna tuh. Agus Selhuda yang mondok 12 tahun aja masih sering berkata, saya kalau baca-baca kitab bu, gitu. Baru tahunya sekarang. Walau judulnya Ustadz, judulnya Kiai, judulnya apapun, manusia itu tetap dalam pelajaran. Gak ada yang sempurna. Maka berangkat dari situ, kalau ibu ngaji begini, ibu masih punya kesalahan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ibu nggak mau ngaji, kesalahan itu akan dihisap. Kenapa kamu nggak tahu? Kalau pernikahan ini batil, aku nggak tahu ya Allah. Kamu tinggal di mana? Di Papua Nugini, di Timur Leste. Tinggalmu di balik papan, di Madinatul Iman, ku bela, ku bangun, ku jaga, beruang madu Persiba, degradasi Liga 2. Kalau main selalu kalah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi dalam kajian lain. Untuk kajian keluarganya bu, diajakin suaminya di MIQ Selasa malam Rabu per 2 pekan sekali. Di follow aja di akunnya majelis.iq di IG, insya Allah biar dapat update berita. Dan kayaknya ibu-ibu ini juga belum follow ini ya di grup Sahabat Kuda. Sudah, ada yang sudah ya, ada yang belum. Ibu follow aja biar sama Ustadz kita terkoneksi. Grupnya grup privacy bu, jadi nggak terganggu. Cuman yang bisa ngomong cuman saya dengan admin aja. Jadi kan kalau pertama-tama mau dibuka biar komunikasi, tapi saya pikir biasanya orang terganggu ya banyak cekling. Ada yang iklan-iklan juga saya nggak suka. Jadi kita kunci grupnya, hanya menerima info dari kami, ceramah-ceramah kami dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kami. Mungkin kalau ibu mau follow nanti bisa saya kasih linknya aja nanti ke Bu Eva biar bisa di grup. Kalau teman-teman mau ikut di grupnya. Kalau nggak mau keluar juga nggak apa-apa. Maksudnya jangan takut gitu, ikut aja. Kalau nggak nyaman keluar. Nah, biasa bu. Jadi kalau grup itu dia di antara 600 sampai 650 orang keluar masuk naik turun itu biasa. Ya seperti itu. Baik ibu-ibu, kita cukupi sekian. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut مغفرة بعد الموت أو علينا في سكرات الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم ها نحن دعوناك يا ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.